Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ilustari. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Determinan Rasio Pembayaran Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pasar modal merupakan wadah atau tempat di mana investor yang memiliki dana lebih akan menanamkan dananya tersebut ke dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau return di masa yang akan datang atau sering disebut dengan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan kebijakan untuk memutuskan apakah perusahaan akan membagikan keuntungan atau labanya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau perusahaan akan menahan laba tersebut sebagai laba ditahan untuk pembiayaan investasi perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan rasio pembayaran dividen merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembayaran dividen. Apabila rasio pembayaran dividen tinggi, maka tingkat pertumbuhan perusahaan rendah. Dan sebaliknya, apabila tingkat rasio pembayaran dividen itu rendah, maka tingkat pertumbuhan perusahaan akan tinggi. Fenomena gap dapat kita lihat pada gambar 1.1. Setelah saya melakukan tabulasi data, membandingkan tingkat rasio pembayaran dividen di antara 4 sektor ini, dapat kita lihat bahwa sektor manufaktur yang memiliki fenomena positif, di mana sektor manufaktur ini memiliki tingkat rasio pembayaran dividen yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pertumbuhan rasio pembayaran dividen di sektor manufaktur ini mengalami kenaikan sebesar 11,29%, di mana ada 133 perusahaan dari 193 perusahaan tidak membagikan dividen secara konsisten, sehingga hanya tersisa 60 perusahaan saja yang membayarkan dividen secara konsisten pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Menurut Widiawati dan Indriani pada tahun 2019, bukti menunjukkan bahwa jumlah pembayaran dividen pada perusahaan manufaktur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan menurut Embara et al. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur lebih memerlukan sumber dana jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan. Salah satunya yaitu investasi saham yang berhubungan dengan pembagian dividen. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammadinah pada tahun 2015 menunjukkan bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan domestik bruto. Selanjutnya yaitu riset gap atau kesenjangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Di sini saya akan membahas variabel pertama saya. Yang pertama yaitu financial leverage yang diukur dengan DER. Ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Penelitian tersebut dilakukan oleh yang pertama Rehman dan Haruto pada tahun 2012, serta Widiawati dan Indriani pada tahun 2019. Namun ada juga peneliti yang menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti diantaranya yaitu Narindo dan Basri pada tahun 2019, Zaman pada tahun 2018, Zulkifli pada tahun 2017, Okoro et al. Pada tahun 2018, Kasmon 2016, Yasa Wirawati dan Wirawati pada tahun 2016, Fitri et al. Pada tahun 2016, dan Trisna Dewi et al. Pada tahun 2016. Selanjutnya, dalam penelitian Perwira dan Wikswana pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset memiliki nilai positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri 2017, Fitri et al. 2016, Marita 2013, dan Trisna Dewi et al. 2016, serta Somratun pada tahun 2015 yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan aset memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen.
Selanjutnya, kepemilikan institusional. Ada peneliti yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Kasman dan Basri pada tahun 2016, Lucianda dan Liliana 2012, Arya dan Rohim 2016. Ada juga peneliti yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Di antaranya yaitu Basri 2017, Kurniawati dan Sahala 2015, Rita dan Eko 2013, Ines dan Hanjono pada tahun 2017. Serta legit dividen ini memiliki penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. 2016 dan Widiawati dan Astiwi tahun 2019 menunjukkan bahwa legit dividen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dapat kita identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa perusahaan tidak membagikan dividen secara konsisten. Yang kedua, beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dan yang ketiga, terdapat konflik yang sering terjadi perbedaan pendapat antara manajer perusahaan dan pemilik di luar perusahaan. Selanjutnya, batasan masalahnya. Berdasarkan identifikasi masalah untuk menghindari permasalahan penulisan, maka peneliti memberi batasan masalah yaitu pengaruh financial leverage, profitabilitas, pertumbuhan aset, kepemilikan institusional, dan legit dividen terhadap rasio pembayaran dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Dapat dirumuskan permasalahannya. Yang pertama, apakah pengaruh secara simultan financial leverage, profitabilitas, pertumbuhan aset, kepemilikan institusional, serta legit dividen terhadap rasio pembayaran dividen? Dan yang kedua, apakah pengaruh financial leverage terhadap rasio pembayaran dividen? Dan yang ketiga, apakah pengaruh profitabilitas terhadap rasio pembayaran dividen? Keempat, apakah pengaruh pertumbuhan aset terhadap rasio pembayaran dividen? Kelima, apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap rasio pembayaran dividen? Dan yang keenam, apakah pengaruh legit dividen terhadap rasio pembayaran dividen? Tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mencari bukti secara empiris secara simultan apakah financial leverage, profitabilitas, pertumbuhan aset, kepemilikan institusional, legit dividen dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Yang kedua, untuk mencari bukti empiris apakah financial leverage dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Dan yang ketiga, untuk mencari bukti empiris apakah profitabilitas dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Dan yang keempat, untuk mencari bukti empiris apakah pertumbuhan aset dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Yang kelima, untuk mencari bukti empiris apakah kepemilikan institusional dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Dan yang terakhir yaitu untuk mencari bukti empiris apakah legit dividen dapat mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Manfaat penelitian dapat kita lihat dari manfaat teoritis, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh financial leverage, profitabilitas, pertumbuhan aset, kepemilikan institusional, legit dividen terhadap rasio pembayaran dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta manfaat praktisnya yaitu pertama, bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dan yang kedua, bagi perusahaan memberikan informasi mengenai pentingnya pembayaran dividen oleh perusahaan sehingga dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian berikutnya. Sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Yang kedua, landasan teori, penjabaran teori-teori, dan yang ketiga, bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Grand teori pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, teori keagenan, yang menunjukkan hubungan antara pemegang saham sebagai pimpinan dan manajemen sebagai agen. Hubungan antara kedua belah pihak tersebut tidak dapat selalu harmonis.
Perbedaan kepentingan tersebut dapat menyebabkan konflik keagenan dan akan menimbulkan para pemegang saham menilai bahwa keputusan manajer dan perilaku manajer hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka saja. Hal tersebut ditandai adanya perilaku pemborosan biaya yang dapat menyebabkan pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Teori yang kedua yaitu teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sinyal kepada para investor dan dapat menghasilkan keuntungan setiap tahunnya melalui pembayaran dividen, menurut Widiawati dan Astiwi pada tahun 2019. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rohim 2016 menunjukkan bahwa tingkat pembayaran dividen perusahaan yang tinggi akan menyebabkan pasar beranggapan bahwa kinerja perusahaan tersebut semakin baik dan pasar akan memprediksi perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi. Perusahaan yang dapat membayar dividen secara baik langsung dapat memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan terhadap pasar. Selanjutnya, kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut membagikan keuntungan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau menahan labanya tersebut untuk menginvestasikan kembali. Dividen merupakan pembagian dari bagian pendapatan perusahaan kepada para pemegang saham yang ditentukan oleh Dewan Direksi Perusahaan menurut Lipin pada tahun 2015. Menurut teori sinyal, dividen digunakan sebagai sinyal oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio pembayaran dividen atau disebut dengan dividend payout ratio yang merupakan laba bersih yang didapatkan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Besar kecilnya laba bersih setelah pajak yang mempengaruhi DPR yang ditentukan oleh perusahaan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham setiap tahunnya, menurut penelitian Hanif dan Bustamam pada tahun 2017. Sedangkan financial leverage yang diukur dengan rasio DER merupakan rasio yang mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan untuk membiayai hutangnya. Semakin tinggi rasio DER, maka terdapat gejala yang kurang baik dalam perusahaan tersebut, menurut Hanim et al. Pada tahun 2015. Teori keagenan mendukung temuan bahwa rasio DER dapat mempengaruhi dividen payout ratio, menurut Widiawati dan Indriani pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas di sini diukur menggunakan rasio ROA atau Return on Asset, yang merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur efektivitas perusahaan agar menghasilkan keuntungan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Sedangkan pertumbuhan aset merupakan pertumbuhan yang berasal dari laba ditahan. Dengan mempertahankan keuntungan perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham menjadi lebih kecil. Atau dengan kata lain, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung menunjukkan rasio pembayaran dividen yang rendah menurut Basri pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank. Antara pengelola perusahaan dan pemilik modal sering terjadi gesekan kepentingan yang dikenal sebagai istilah teori keagenan, menurut Kasmon et al. Pada tahun 2016. Sedangkan legit dividen atau sering disebut pembayaran dividen tahun sebelumnya merupakan jumlah laba bersih perusahaan setelah pajak, tidak termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai penyisihan bagi perusahaan. Menurut teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sinyal kepada para investor dan dapat menghasilkan keuntungan setiap tahunnya melalui dividen, menurut Widiawati Astiwi 2019. Selanjutnya dapat kita lihat tabel penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Narindo dan Basri pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil penelitiannya DER memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen.
Sedangkan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Pertumbuhan aset tidak memiliki pengaruh terhadap pembayaran dividen. Serta kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Dalam penelitian ini, metodologinya berupa regresi berganda. Sedangkan Widiawati dan Indriani 2019 penelitiannya menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Setelah itu, ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Pertumbuhan aset memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen, dan laju dividen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi, analisis regresi kuadrat kecil. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Bustamam dengan metodologi analisis regresi berganda menunjukkan hasil bahwa DER tidak memiliki pengaruh terhadap rasio pembayaran dividen. Sedangkan ROA memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap rasio pembayaran DER. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Okoro et al. Pada tahun 2018 dengan metodologi analisis regresi berganda menunjukkan hasil bahwa DER memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Sedangkan ROA memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. 2016 dengan metodologi regresi data panel dan regresi berganda menunjukkan bahwa DER tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Sedangkan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen, dan laju dividen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Dalam penelitian Marita dan Joko pada tahun 2013 menggunakan metodologi analisis regresi berganda menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Kemudian ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Pertumbuhan aset memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rohim 2016 dengan analisis regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap rasio pembayaran dividen. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dapat kita lihat dalam slide presentasi bahwa variabel independen terdapat 6 yang akan diuji secara parsial maupun simultan terhadap variabel Y, yaitu rasio pembayaran dividen. Selanjutnya yaitu hipotesis yang pertama, diharapkan financial leverage, profitabilitas, laju dividen, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan aset memiliki pengaruh terhadap rasio pembayaran dividen. Hipotesis yang kedua, yaitu financial leverage memiliki pengaruh negatif terhadap rasio pembayaran dividen. Dan hipotesis yang ketiga, profitabilitas diharapkan berpengaruh positif terhadap rasio pembayaran dividen. Hipotesis keempat, pertumbuhan aset diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap rasio pembayaran dividen. Hipotesis yang kelima yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap rasio pembayaran dividen. Dan yang terakhir, hipotesis yang keenam, diharapkan laju dividen memiliki pengaruh positif terhadap rasio pembayaran dividen. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Waktu dan wilayah penelitian ini, yang pertama waktu penyusunan proposal penelitian ini dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Wilayah penelitian berupa perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 hingga tahun 2019 yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya. Selanjutnya jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, dan desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausal.
Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel diambil dengan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Yang kedua, perusahaan yang membagikan dividen kas secara konsisten selama periode penelitian. Dan yang ketiga, perusahaan yang laporan laba rugi komprehensifnya menunjukkan kondisi laba, bukan rugi. Dan yang terakhir, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian secara konsisten. Dalam tabel tersebut kita lihat bahwa sampel penelitian ini terdapat 30 perusahaan yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel sebelumnya. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data ini data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor manufaktur. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh laporan keuangan tahunan di situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya, definisi operasional variabel dapat kita lihat dalam tabel berikut. Variabel dependennya yaitu rasio pembayaran dividen yang dihitung dengan rasio DPS per EPS. Selanjutnya, variabel independen ada 5. Yang pertama, financial leverage yang diukur dengan rasio DER dengan rumus total hutang dibagi total ekuitas. Yang variabel independen yang kedua yaitu profitabilitas yang dihitung dengan cara laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Dan yang ketiga, pertumbuhan aset dihitung dengan cara perubahan total aset dibagi dengan total aset. Dan yang keempat, kepemilikan institusional dengan dihitung dengan cara jumlah kepemilikan saham institusional dibagi dengan total saham perusahaan. Dan yang terakhir, variabel alleged dividend dihitung menggunakan DPR T-1 atau tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, harus dilakukan uji asumsi klasik, di antaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah itu regresi linear berganda, kemudian uji ketepatan model, dan selanjutnya menganalisis dan menyimpulkan. Berikut persamaan regresi penelitian, di mana Y merupakan rasio pembayaran dividen, alfa merupakan konstanta, X1 financial leverage yang diukur dengan rasio DER, X2 profitabilitas diukur dengan rasio ROA, X3 yaitu pertumbuhan aset, X4 kepemilikan institusional, dan X5 yaitu alleged dividend. B1, B2, B3, B4, B5 di sini merupakan koefisien regresi. Kemudian E merupakan error term, dan I merupakan perusahaan, serta T merupakan tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.